teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas tentang pergi ke toilet kehilangan 4 miliar Hong Kong dollar. Oke, sebelum Cindy lanjutkan, tentu saja Cindy tanya dulu keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan tentang pergi ke toilet harus kehilangan atau mungkin bisa kehilangan 4 miliar Hong Kong dollar. Lah, sebelum Cindy lanjutkan, tentu Cindy tanya sama teman-teman di Hong Kong, tentu pernah pergi ke Tsim Sha Tsui kan? Di Hong Kong ada tempat yang namanya Tsim Sha Tsui. Itu banyak sekali toko-toko atau mungkin mal-mal atau mungkin taman-taman yang sangat-sangat indah. Di situ banyak turis-turis yang datang ke situ sekedar iseng atau sekedar main atau mungkin ada keperluan untuk shopping. Karena di situ selain dekat sama laut yang tentu saja indah, juga ada taman-taman yang mempesona, bahkan ada pasar atau mungkin ada toko-toko yang sangat-sangat digemari. Oke teman-teman, ini ada laki-laki membawa uang sejumlah 4 miliar Hong Kong dollar dan dia mau kirim ke pengiriman atau yang sering disebut money exchange. Lah, laki-laki ini seorang diri teman-teman. Dia membawa satu tas uang tentu saja. Kan kalau uang 4 miliar Hong Kong dollar secara cash itu tentu kan tasnya besar banget. Nah, dia jalan seorang diri pergi ke tempat pengiriman uang dan otomatis dia mau mengirim uang itu ke lain tempat atau mungkin ke saudara atau mungkin ke teman bisnisnya. Dia datang ke tempat situ seorang diri dan kebetulan di situ ada tempat pengiriman uang yang termasuk belum terlalu lama teman-teman. Bukannya mungkin bisa dihitung berapa bulan gitu. Jadi belum terkenal lah atau mungkin belum lama tempat pengiriman baru itu. Lah, laki-laki itu sangat percaya diri lah karena mungkin dia nggak hanya sekali atau 2 kali sering kirim uang. Jadi nggak ada perasaan was-was atau mungkin perasaan lain-lainnya gitu. Ya dulu dia juga sering kirim tapi kan nggak di tempat situ, mungkin di tempat lain. Tapi namanya di Hong Kong dan pengiriman uang otomatis ada surat izin dan macam-macam kan. Terus dia datang ke situ, ke tempat pengiriman dan bilang sama staf yang menunggu tempat pengiriman itu mau kirim uang sejumlah 4 miliar Hong Kong dollar. Terus diserahkan uang itu ke staf yang berada di situ. Sebelum dia bicara yang lain-lainnya kayak alamat atau nomor rekening atau mungkin tempat yang dituju, dia belum diutarakan. Ternyata dia sakit perut teman-teman. Dia mau ke toilet karena perutnya sakit banget. Lalu dia bilang ke staf yang menunggu uang itu tadi atau menunggu tempat pengiriman itu tadi, aku titip dulu sebentar dan mau ke toilet. Nanti setelah ke toilet aku kesini dan aku kasih nomor yang dituju untuk dikirim. Otomatis tempat pengiriman juga oke, di situ ada toilet, dikasih tahu di mana dia harus pergi ke toilet. Lah, dia pergi ke toilet, beberapa saat kemudian keluar karena udah selesai dari toilet dan langsung ke tempat pengiriman uang tadi. Terus dia bilang oke, sudah selesai dan ini mau tak kasih tempat untuk dituju atau tempat untuk mengirim. Lah si staff yang menunggu di toilet tadi, yang menunggu di toko pengiriman uang tadi bilang, loh, tadi teman kamu mengambil uang atas suruhan kamu. Jadi uang 4 miliar Hong Kong dollar aku kasihkan ke teman kamu dan teman kamu pergi. Langsung orang yang punya uang tadi terkejut, hampir shock teman-teman. Otomatis terkejut sangat dia karena selain dia nggak meninggalkan pesan ke
staf yang berada di situ, dia tadi datang juga sendiri, seorang diri tanpa teman. Kenapa? Petugas tadi bilang uangnya diambil teman saya. Itu kan tidak mungkin. Akhirnya berdebat sebentar teman-teman. Si staf yang menunggu tempat pengiriman uang tadi bilang, ngotot atau benar-benar bilang uang telah diambil teman kamu atas suruhan kamu. Lah yang punya uang merasa tidak menyuruh teman atau merasa tidak ada teman yang bareng, nggak mau terima, dan akhirnya lapor atau telepon polisi teman-teman. Lah polisi langsung datang karena selain di tempat di Tsim Sha Tsui tadi tempat yang banyak turis, yang tempat yang paling ramai banyak wisata atau turis atau orang-orang yang datang ke area situ, otomatis polisi langsung datang. Karena di Hong Kong kalau telepon polisi cepet banget teman-teman, nggak sampai 5 menit telepon datang, polisi datang. Jadi sangat cepat banget. Karena selain Hong Kong wilayahnya terlalu kecil, jadi polisi itu di area-area tempat-tempat jalan-jalan tuh banyak yang bertugas di jalan atau mungkin yang punya mobil patroli gitu. Jadi setelah ada telepon langsung datang, nggak sah lama-lama. Terus si polisi datang dan polisi langsung wawancara antara si staf yang punya atau yang menunggu di pengiriman uang dan sama orang yang berhak atau yang mempunyai uang tadi. Untuk sementara polisi mengira atau menuduh staf tadi mengambil uangnya dengan berbagai cara. Akhirnya dibawalah ke kantor polisi untuk diinterogasi selanjutnya. Nah, bayangkan teman-teman, seumpama teman-teman mau kirim uang, karena uang tadi terlalu banyak di dalam tas dan tidak mungkin dia membawa ke sana kemari, apalagi ke toilet cuma sebentar, karena tujuan utama mau mengirimkan uang di tempat itu dan dititipkan sebentar langsung ke sini lagi. Selain di tempat pengiriman ada CCTV, kan juga pasti orang yang kirim tadi mengenal atau orang yang punya tempat untuk pengiriman uang tadi juga melihat orang itu tadi, karena sejumlah 4 miliar Hong Kong dollar itu kan besar, jadi otomatis dia ingat karena paling tidak ini istimewa karena jumlahnya besar. Lah 4 miliar Hong Kong dollar sangat besar, kalau dirupiahkan nggak bisa dihitung, banyak banget lah tentunya. Lah orang tadi langsung shock teman-teman mendengar diambil sama temennya, padahal dia hanya seorang diri. Terus saling tuduh menuduh, akhirnya ya dibawa ke kantor polisi lah, terus diinterogasi dan selanjutnya ditangani. Lah ini kemungkinan juga akan ketahuan teman-teman, selain mungkin ada CCTV, kalau CCTV-nya masih berjalan atau masih digunakan ya. Terus orang yang dititipin tadi, staf tadi, seharusnya atau paling tidak punya tanggung jawab untuk menjaga uang itu tadi, karena dia bukan perorangan ya, bukan teman sama teman, itu kan atas nama tempat pengiriman atau perusahaan atau mungkin toko yang punya surat izin. Jadi pasti ketahuan, cuma karena beritanya baru kemarin, jadi selanjutnya orang yang tertuduh tadi mengaku atau menjelaskan kepastiannya atau tidak belum kita ketahui. Kemungkinan beberapa hari akan ketahuan siapa yang mengambil atau membawa uang itu tadi. Jadi mungkin teman-teman TKI atau TKW Hong Kong juga sering kirim uang ke pengiriman uang. Jadi ya harus hati-hati dan waspada. Karena memang tempat pengiriman kalau jumlahnya sedikit mungkin nggak terlalu risau ya teman-teman. Tapi kalau jumlahnya segitu besar, jangan gampang atau seenaknya menitipkan. Kita kan nggak kenal orang itu tadi. Memang namanya tempat pengiriman, tapi harus waspada juga. Jadi kalau memang mau kirim ya kirim dulu
baru ke toilet. Tapi kalau memang perut sakit nggak bisa ditahan, jangan kirim dulu, ambil balik uang itu tadi dan langsung ke toilet aja. Kalau jumlahnya nggak terlalu besar, kan gampang dibawa lagi ke toilet, nanti kembali lagi ke situ. Tapi kalau jumlahnya besar, ya otomatis harus direncanakan matang-matang. Oke teman-teman, itu ulasan sepintas tentang pengiriman uang. Dan Cindy akhiri ulasan ini. Cindy juga akan membahas masalah lain yang lebih menarik di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan tulis komentar di bawah agar teman-teman bisa mengikuti video-video Cindy selanjutnya. Oke, terima kasih.